괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat anugerah dan karunia kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir, terutama kepada guru pengembangan karakter dan kompetisi saya, yaitu Ibu Titin, untuk memberikan saya kesempatan untuk menampilkan pidato saya tentang kesehatan mental health. Orang yang terkena gangguan mental di Indonesia sendiri masih dianggap sebagai orang-orang yang aneh, orang-orang yang tidak memiliki akal, atau bahkan orang-orang yang berbeda daripada manusia pada umumnya. Padahal, secara sederhana, kesehatan mental adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita dapat merasakan, dan bagaimana orang lain melihat sikap kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita dapat mengenal lebih dalam lagi tentang diri kita. Sebelum itu, banyak orang yang mungkin masih terasa asing dan aneh dengan mental health. Akan tetapi, secara sadar, ucapan dan perilaku juga dapat membuat kesehatan mental seseorang terganggu. Jadi, di sini saya akan tegaskan untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku maupun berucap, karena setiap orang yang memiliki kesehatan yang mental yang kacau dengan kebiasaan yang berbeda-beda. Kita tidak pernah tahu apa dampak yang terjadi bagi orang yang merasakan hal itu. Kemudian, gangguan mental tersebut dapat dipengaruhi oleh peristiwa atau kehidupan yang dapat menimbulkan pengaruh yang besar bagi kepribadian seseorang, seperti kurangnya keharmonisan dalam keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, dilecehkan, atau terlalu banyak pikiran dan trauma di masa lalu. Gangguan mental memiliki banyak jenis, adapun salah satunya yaitu cemas yang berlebihan, depresi, bipolar, anxiety, dan lain sebagainya. Ada satu bidang ilmu yang menarik perhatian saya, yaitu ilmu psikologi. Dalam psikologi, kita belajar tentang pikiran, perasaan, dan tingkah laku manusia. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih banyak orang yang ingin masuk ke dalam jurusan tersebut? Karena mereka ingin mengenal dirinya lebih dalam. Saya menjaga perasaan orang lain agar tidak asal bicara dan menyebabkan mereka sakit hati. Terutama ketika saya memiliki keturunan, saya akan mencoba memahami dari segala kondisi. Dan saya ingin dia mendapatkan kesehatan dalam fisik dan mental yang baik, serta terbuka dengan orang tuanya. Terkadang, kita juga sudah berusaha untuk menjaga sikap kita agar tidak mempengaruhi atau melukai hati seseorang. Akan tetapi, banyak orang lain juga yang masih seenaknya terhadap kita atau asal bicara. Maka dari itu, kita sama-sama belajar untuk menjaga kesehatan mental orang lain maupun diri sendiri. Mulailah mempercayai kemampuan dan belajar untuk menceritakan keluh kesah apapun yang sedang terjadi kepada orang yang telah dipercaya, baik dari keluarga, teman, atau yang lainnya. Atau dapat mencari pertolongan kepada orang-orang yang pintar di bidang psikologi yang dapat membantu kita dalam menjalankan kehidupan nantinya. Ingat, bunuh diri bukanlah jalan yang tepat untuk keluar dari masalah. Kita juga bisa bilang nih terima kasih dengan diri kita sendiri karena sudah bisa bertahan sejauh ini. Makasih juga buat otak, hati, pikiran, dan minta maaf kepada diri sendiri karena telah menjalani hari-hari yang begitu berat. Karena proses menjadi dewasa memanglah melelahkan. Terima kasih karena masih kuat sampai saat ini. Ini saya akan menjelaskan 10 langkah untuk mengatasi masalah mental health. Yang pertama, terapi psikologis. Terapi dapat dalam menceritakan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang terjadi
kepada terapis profesional. Terapis ini akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi penyebab masalah mental health serta strategi untuk menghadapinya. Yang kedua, meditasi. Meditasi dapat membantu Anda mengurangi stres, kecemasan, depresi yang merupakan bagian dari masalah kesehatan mental. Melalui meditasi, Anda akan lebih fokus pada pernafasan, mengurangi pikiran yang mengganggu, dan meningkatkan kesadaran diri. Lakukan meditasi secara rutin merupakan bagian dari kebiasaan untuk membantu mengelola emosi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang ketiga, ada olahraga. Olahraga dapat membantu kita dalam menenangkan pikiran yang untuk meningkatkan mood dan mengurangi stres. Selain itu, olahraga juga dapat mengurangi gejala depresi dan juga kecemasan, serta meningkatkan kualitas tidur maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Mulailah berolahraga yang ringan dan tetap konsisten untuk menjaga. Kemudian ada mengatur pola makan. Kita dapat mengonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan yang lainnya yang dapat memberikan nutrisi lebih untuk tubuh kita dan juga otak yang lebih optimal. Hindari mengonsumsi makanan olahan dan juga gula yang berlebihan. Kurangi mengonsumsi alkohol agar kita dapat mengontrol emosi agar tetap menjadi stabil dan mengurangi resiko gangguan mental. Kemudian menghindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seperti mengkonsumsi alkohol berlebihan, penggunaan obat-obat terlarang, seperti merokok atau memperburuk dan mempengaruhi keseimbangan kimia otak, dapat memburuk gejala masalah mental. Hindari kebiasaan tersebut agar dapat menjaga kesehatan kita menjadi lebih baik. Terus ada memperkuat dukungan sosial. Dukungan yang didapat dari banyak orang dapat mengatasi masalah mental. Karena dengan bersosialisasi dan berbicara kepada banyak teman, keluarga, dan yang lainnya dapat membantu kita dalam menghadapi masalah mental. Maka dari itu, jagalah hubungan sehat dan memperkuat jaringan luas dari teman atau keluarga atau yang lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Kemudian menjaga kesehatan fisik. Menggunakanlah waktu istirahat yang cukup, menjaga pola makan yang sehat, menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat merugikan diri kita sendiri, dan membuat tubuh kita berasa dalam kondisi yang baik. Kemudian, kita dapat membuat otak kita berfungsi dengan lebih baik lagi, sehingga dapat mengurangi resiko gangguan kesehatan mental dan menjaga kesehatan mental yang optimal. Kemudian ada tidur yang cukup. Beristirahatlah dengan cukup agar tubuh kita menjadi lebih sehat di pagi hari, karena dengan kurangnya tidur kita dapat mempengaruhi suasana hati, kemampuan konsentrasi, dan daya tahan tubuh. Tubuh akan lebih mudah pulih dan mengatur kembali keseimbangan yang ada dalam zat-zat kita, sehingga membantu kita menjaga kesehatan mental yang lebih baik. Usahakan tidur yang cukup setiap hari dari sekitar 7-8 jam untuk menjaga kualitas yang optimal. Terus ada mengembangkan keterampilan coping. Strategi ini dapat mengembangkan keterampilan kita dalam mengontrol emosi, mengatur waktu, berbicara dengan orang-orang terdekat, dan juga dapat mengubah pola pikir kita yang dari negatif menjadi lebih positif. Anda juga dapat menghadapi tantangan dan tekanan hidup yang lebih baik, serta mengurangi dampak negatif bagi kesehatan kita. Dan yang terakhir ada mengurangi stres. Stres merupakan faktor utama dalam kesehatan mental. Karena dari itu, kurangilah stres dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga kesehatan mental yang lebih baik. Buatlah rencana atau atur waktu dengan bijaksana. Bicaralah pada orang-orang yang dapat dipercaya, lakukan aktivitas yang dapat mengurangi stres dengan mengisi waktu luang, dan juga lakukan kegiatan lainnya seperti yoga atau yang lainnya untuk kesehatan yang lebih optimal. Demikianlah pidato saya kali ini. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon, Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia
yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Let's talk about Gen Z. Generasi yang seringkali dinilai problematik, kurang beretika, dan minim literasi. Seolah menjadi segmentasi dan justifikasi untuk semakin banyak orang ramai-ramai menghakimi. Padahal nyatanya, tidak semua Gen Z sesuai dengan apa yang ada di dalam ekspektasi. Memang faktanya banyak sekali fenomena yang kita temui Gen Z yang sering kali mengeluh pada tuntutan kerja mereka sehari-hari, padahal hidup mereka juga butuh dibiayai. Tapi bukan berarti tidak ada satupun hal yang bisa kita contoh dari Gen Z. Atau apakah artinya problematika tentang Gen Z ini malah menjelaskan bahwa generasi sebelumnya sudah pasti lebih baik dari Gen Z? Enggak juga. Setiap generasi memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada hal yang sebenarnya bisa kita contoh dan kita pelajari dari Gen Z. Mereka ini berani untuk bersuara, mau menunjukkan kreativitas mereka, dan mereka tidak pernah ragu untuk mencoba apapun yang mereka rasa bisa. Hal-hal yang belum tentu berani untuk dilakukan generasi sebelumnya. Maka penting bagi kita semua untuk tidak hanya sekedar mengecap orang tertentu dari faktor generasinya saja, karena setiap orang tentunya memiliki keunikan dan kepribadiannya masing-masing yang membuat setiap manusia itu berbeda walaupun ada di generasi yang sama.